Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan malam pada hari ini yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-15. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat malam Allah Bapa di surga, terima kasih pada malam hari ini. Sebentar kami akan mendapatkan renungan dari 2 Korintus pasal 11 ayat 7 sampai 15, bagaimana kekhawatiran oleh Rasul Paulus mengenai iman dari jemaat di Korintus. Kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami supaya kami dapat mengimani bahwa iman kami tetap harus kami jaga di dalam kehidupan kami di masa saat ini. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kami telah siap untuk menunggunya. Amin. Bapak Ibu, saya akan bacakan buat kita dari 2 Korintus 11 ayat 7 sampai 15. Demikian bunyinya. Paulus tidak mementingkan diri. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan meminta tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, kamu tidak menyusahkan seorang pun. Sebab aku tidak menyusahkan seorang pun, maaf. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Namun apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, bukanlah suatu yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka setimpal dengan perbuatan mereka. Sampai demikian jawab firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini mengisahkan kekhawatiran Rasul Paulus mengenai kesetiaan jemaat di kota Korintus. Di tengah maraknya muncul rasul-rasul palsu, Paulus khawatir sampai dia harus di dalam surat-surat pengembalanya kepada jemaat Korintus mengingatkan mengenai perilaku dan kesetiaan jemaat di kota itu. Padahal umumnya jemaat di kota Korintus ini adalah penduduk kota tersebut, ya. Jadi mereka adalah penduduk di kota Korintus. Korintus pada saat itu adalah sebuah kota perdagangan yang ramai. Kota ini menghubungkan wilayah utara dengan selatan, begitu juga wilayah timur dan barat. Bisa kita bayangkan, roda ekonomi berjalan dengan cepat. Artinya penduduk Korintus bisa dikatakan terdiri dari orang-orang yang terdidik dan berpikiran maju dan memiliki kesempatan banyak untuk berhasil dalam hidup mereka. Namun di tengah kemajuan itu, hedonisme, konsumerisme, tingginya hasrat untuk memenuhi kebutuhan duniawi, dan banyaknya percabulan mudah membuat orang atau jemaat goyah pada saat itu. Apalagi muncul rasul-rasul atau penginjil-penginjil palsu yang seakan dalam pengajarannya mereka memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, tetapi dalam kenyataannya mereka malah mengajarkan hedonisme, kesesatan, bahkan memperhambakan kekayaan. Iblis pada saat seperti itu bersukacita kerja di dalam keadaan-keadaan seperti itu, Bapak Ibu, untuk meyakinkan jemaat Korintus bahwa ia atau Rasul Paulus membawa kabar baik, kabar keselamatan yang tidak berbungkus dan tidak bersyarat mengenai siapa Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Paulus menyatakan jemaat itu tidak perlu membiayai kehidupannya. Bayangkan ya, sampai dia harus menyatakan kredibilitasnya di depan jemaat Korintus. Karena Tuhan sudah mencukupkan ia melewati bantuan yang diberikan oleh saudara-saudaranya secara rutin
dari jemaat Makedonia. Jadi Paulus tetap menjaga kredibilitasnya, independensinya sebagai rasul Tuhan. Makedonia adalah sebuah kota kecil, bagian dari jemaat mula-mula juga, yang digembalakan oleh Paulus secara langsung. Dan jemaat-jemaat di Makedonia ini, meskipun mereka berkekurangan, tidak lebih maju atau tidak lebih mapan daripada jemaat di Korintus, tapi mereka setia mengerjakan semua pengajaran-pengajaran Tuhan yang diajarkan oleh Paulus. Dan mereka juga menjauhi semua larangan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, betul, memang saya dan Anda semua sudah mengetahui dan memahami, bahkan mengimani siapakah Kristus dalam hidup kita. Kita imani Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, penebus dosa kita. Ia adalah Allah yang setia, satu-satunya Tuhan yang memberikan janji anugerah keselamatan. Tidak ada ilah lain seperti Dia. Nah, ajaran Paulus di kota Korintus saat ini sudah menjadi perhatian orang banyak. Ya, jadi banyak orang yang bertobat, banyak orang yang kembali ke jalan yang benar dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat mereka. Nah, namun dalam perjalanannya, hidup di kota besar ini seperti Korintus ya, banyak sekali tantangannya. Godaan, hambatan dalam rangka mereka menjaga iman mereka. Karena mereka baru percaya. Jadi, tetapi Paulus tidak bisa tinggal menetap di kota Korintus ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak hanya melayani kota itu saja. Paulus beserta sahabat-sahabatnya termasuk Timotius dan lain-lain, Stefanus, mereka harus berkeliling ke tempat atau kota di mana jemaat mula-mula didirikan. Antara lain Makedonia, Antioquia, Philadelphia, Roma dan lain-lain. Itu bisa kita baca di dalam Alkitab. Jadi Paulus itu berkeliling, ya. Nah, sehingga jadwal pengajaran Paulus tidak selalu tatap muka, tetapi dia juga menggunakan sarana surat menyurat. Nah, agar jemaat mula-mula ini semakin kuat dan terjaga imannya. Jadi kontinuitas yang dijaga oleh Paulus. Meski mereka hidup di dalam kondisi hiruk pikuk di kota Korintus yang ramai, metropolis pada saat itu, yang menawarkan banyak sekali kenikmatan dunia, itulah cara Paulus. Dia berkirim surat secara teratur dan mengingatkan mereka. Tetapi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada saat itulah muncul juga rasul-rasul palsu. Mereka memanfaatkan situasi mengenai atau ketidakhadiran Paulus secara fisik di Korintus. Mereka ini adalah orang-orang yang secara sadar mencoba mengalihkan kepercayaan jemaat Korintus berpaling dari Kristus. Bayangkan jahatnya mereka ini. Dengan motif harta, penipuan, penyembahan berhala, percabulan, yang umumnya di awalnya mereka masuk seakan-akan mereka menyatakan bahwa pengajaran mereka sama dengan pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tetapi di tengah jalan pengajaran mereka mulai memutarbalikkan perihal keselamatan tersebut. Mulai mereka menyatakan bahwa bohong, bahwa Yesus itu adalah bukan juru selamat dan bukan Tuhan. Seperti itu kira-kira. Demikian pula kita di zaman saat ini. Kita menerima banyak godaan, terutama Bapak Ibu saya, saudara-saudara sekalian yang hidup di kota besar seperti Jakarta. Mungkin ada yang tinggal di Surabaya, ada di Medan, ada di Palembang, atau di Ujung Pandang, di kota-kota besar di Indonesia. Ada saja Bapak Ibu godaan iblis tersebut. Melalui pekerjaan, melalui perkenalan, pertemanan, relasi, ya, relasi bisnis, relasi macam-macam ya, jabatan, bahkan berasal dari anggota keluarga kita sendiri. Oleh sebab itu dalam renungan malam pada hari ini, mari yang pertama, dengar-dengaranlah akan firman Tuhan setiap hari. Karena firman Tuhan itu adalah pelita hidup kita. Di saat kita goyang, mendekatlah kepada Tuhan. Berdoa dan baca firman Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Kita tidak boleh berhenti untuk mencoba lebih memahami Tuhan Allah dalam kehidupan kita, dalam rupa anaknya Yesus Kristus. Jangan pernah bosan Bapak Ibu untuk mendekat dan mengenal Allah lebih jauh. Karena memang itulah yang diinginkan oleh Tuhan, supaya kita lebih dekat kepadanya. Caranya antara lain, ikutlah kelompok-kelompok yang disediakan oleh gereja sesuai dengan gender atau usia kita. Misalnya, ikut persekutuan kaum bapak bagi para bapak. Ikut persekutuan perempuan bagi kaum ibu.
Bagi para pemuda, ada itunya, kelompoknya. Sesama pemuda bisa berkumpul, mendalami firman Tuhan dan beribadah bersama-sama. Nah, intensitas kita bertemu dan bergumul berdalam Tuhan akan mengurangi adanya kesempatan kita disusupi oleh roh-roh jahat, pribadi, atau ajaran yang mencoba membawa kita ke dalam pemahaman yang baru yang bertentangan dengan iman Kristiani kita. Yang kedua, jaga keturunan kita. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah menerima karunia Tuhan, diberikan anak keturunan, ingatlah bahwa anak kita itu adalah titipan Allah. Mereka itu sama seperti kita, adalah anak ilahi yang berasal dari pernikahan kudus kedua orang tuanya. Ajari anak-anak kita dari kecil untuk mengenal Tuhan. Ya, contohnya seperti tema kita di minggu ini, Minggu Quasi Modogeniti, dengan tema dengarkanlah suara Tuhan agar engkau memperoleh kehidupan kekal kelak. Dari kecil kita bawa anak-anak kita ke sekolah minggu, pertemuan anak-anak supaya mereka mendapatkan firman Tuhan, menggunakan pola berpikir mereka pada saat kecil. Di saat remaja, kita ajari dan kita antarkan anak-anak kita berkumpul dengan sesama umurnya di gereja, supaya mereka bisa bertemu satu sama lainnya. Ajari anak-anak kita untuk rajin juga membaca Alkitab, dan ajari juga mereka bagaimana berdoa yang baik kepada Tuhan. Yang ketiga yang bisa kami sampaikan adalah, di zaman modern ini, keterbukaan informasi sangat mudah untuk mengakses informasi dalam bentuk gambar, video, atau tulisan yang berbentuk multimedia lainnya. Teknologi informasi adalah ciptaan manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk meningkatkan komunikasi dan informasi dengan sesama manusia. Dan itu adalah karunia Tuhan kepada kita di zaman modern ini. Tetapi jangan lelah, jangan lengah, dan jangan lalai. Karena iblis selalu akan mengupdate dirinya untuk membawa kita kepada jurang kehancuran, bahkan kematian kekal kelak. Banyak produk teknologi informasi berbasis pengajaran nyata-nyata sesat. Teknologi informasi saat ini sudah dipakai iblis sebagai daya tariknya, yang akhirnya kita terjerat dalam sebuah pemahaman yang berbeda dari keselamatan yang dari Tuhan. Caranya ya bagaimana? Kita membaca lagi firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berdiskusi dengan para gembala jemaat di gereja kita masing-masing, kepada para pendeta, ibu pendeta, dan kepada para pelayan di gereja kita, majelis, dan para penatua dan sintua. Daya tarik kesesatan itu kadang berbungkus harta, kekayaan, bahkan memberikan kesempatan berbuat maksiat, hubungan seks bebas, dan lain-lainnya. Sangat-sangat menarik dan menggiurkan, yang membuat kita menjadi terjerumus. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, firman Tuhan adalah sebuah pengertian yang baik yang berasal dari Tuhan. Itulah pegangan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Di zaman modern ini, Alkitab pun sudah dialih bentuk. Tidak lagi dalam bentuk sekadar buku seperti ini, tetapi sudah berbentuk Alkitab digital, lebih mudah dibaca setiap saat. Jadi dimanapun kita berada, di mobil, di kendaraan umum, di kereta, atau dalam waktu-waktu senggang kita, bukalah alat-alat digital kita seperti handphone, atau tab, atau iPad, apapun yang kita miliki mengenai komunikasi digital. Kuncinya adalah kita buka link Alkitab yang benar, yang berasal misalnya dari Lembaga Alkitab Indonesia, bukan dari link-link yang tidak jelas. Karena saat ini banyak sekali link-link yang memasukkan konten Alkitab dan kenyataannya tidak lagi membicarakan atau menuliskan firman Tuhan. Nah, yang keempat, untuk pribadi-pribadi yang mencoba menjauhkan kita dari Tuhan, wajib kita waspadai, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Apalagi kalau kita diiming-imingi sesuatu yang menurut mata hati kita tidak seharusnya begitu. Lebih baik kita jauhi. Bila mana kita terus didekati, berdoalah kepada Tuhan, minta Tuhan kasih jalan agar lepas dari kondisi itu. Untuk anak-anak, keterus-terangan kepada orang tua perlu diajarkan dari kecil. Apabila ada pribadi-pribadi atau ada ajakan yang mencoba mendekat bukan untuk tujuan bersahabat, tetapi mencurigakan, ajari mereka untuk melaporkan kepada orang tuanya, agar mereka bisa kita jaga dan kita jauhkan dari kondisi-kondisi seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih,
Sebelum saya mengakhiri renungan pada malam hari ini, perlu kita pahami dan imani bersama bahwa rasul-rasul palsu bukan lagi berbentuk manusia atau pribadi dan oknum di zaman sekarang ini. Sudah jarang seperti itu. Tetapi kebanyakan sudah dibuat oleh orang-orang yang jahat dalam bentuk tulisan, film, drama, atau bentuk multimedia lainnya. Bahkan mereka sudah masuk ke YouTube, Google, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Yang kita tahu ini adalah media komunikasi yang menarik yang biasa kita pakai sehari-hari menjadi bagian kehidupan kita. Oleh sebab itu, kewaspadaan kita orang-orang Kristen saat ini sudah menjadi hal yang perlu kita ingat dan menjadikan suatu kewajiban dari kita. Sebab serbuan rasul atau ajaran sesat itu sedemikian banyak dan masif. Mereka itu bahkan terorganisir dengan baik. Jangan sangka bahwa iblis itu tidak kaya, Bapak Ibu. Iblis itu adalah raja kekayaan di dunia ini. Iblis itu berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk ke batu. Matius 4 ayat 6. Bayangkan, Tuhan Yesus saja dicobai oleh iblis agar ia sesat. Tapi apa kata Tuhan? Enyahlah iblis. Itu ada di ayat 10 pasal 4 Matius kita. Demikian pula kita sebagai jemaat Tuhan. Jangan ragu Bapak Ibu untuk menolak. Bahkan kita bisa menyatakan, enyahlah iblis. Sebab sebagai orang percaya, kita sudah dianugerahkan juga oleh Tuhan pendamping. Pendamping yang setia. Siapakah itu? Ia adalah Roh Kudus Tuhan yang ada di setiap hati kita dan menjagai kita. Asal kita mau bekerja sama dengan Roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Bukan meniadakan dan bahkan melupakannya. Percayalah akan hal ini. Sebab Tuhan sendiri yang berkata sebelum ia naik terangkat ke surga. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Wah, luar biasa. Ini adalah sebuah bekal buat kita. Kita punya penjaga yang luar biasa, yaitu Allah itu sendiri. Yohanes 14 ayat 16-17. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Camkanlah itu semua di dalam hati kita. Agar iman kita semakin dikuatkan. Dan kita boleh hidup dalam kebenaran kepada Tuhan. Sesuai dengan renungan yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Supaya kita selama masa hidup kita bisa tetap setia kepada Tuhan. Dan pada kesudahnya kita beroleh kehidupan kekal kelak bersama Allah di surga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Hidup kekal bersama Tuhan adalah sesuatu yang saya tidak akan pernah lepas dari kami. Tapi selama hidup di dunia ini banyak sekali godaan dari rasul-rasul palsu, ajaran-ajaran sesat di dalam berbagai bentuk di zaman modern ini. Ajari kami Tuhan, mulai dari anak-anak kami sampai dengan kami sendiri sebagai orang tua. Dan kami semua jemaat Tuhan, supaya kami kuat menolak ajakan-ajakan untuk menjauh dari Tuhan. Enyahlah iblis, seperti Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, Roh Kudus Tuhan, terima kasih Tuhan telah berikan kepada kami. Ini adalah renungan kami pada malam ini Tuhan. Kiranya Tuhan berfirman dan kami mohon maaf apabila dalam penyampaian firman ini ada yang kurang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.